Halo guys, ketemu lagi kita di OTR FNN Off the Record Forum News Network dan hari ini kita berada di tanggal 2 Ramadan 1442 Hijriah. Puasa hari kedua ya bro, masih panjang nih perjalanan, jaga ritme, jaga semangat ya. Mudah-mudahan puasa tahun ini bisa kita jalani dengan optimal, hasilnya juga yang terbaik ya. Amin. Oke, seperti biasa di OTR, gue akan ngajak lu untuk ngobrol-ngobrol berita di balik berita karena banyak banget yang seru nih berseliweran ya di sekitar kita. Dan gue akan seperti biasa juga ditemani oleh jurnalis senior FNN yaitu Mas Hersu Beno Arif. Gue sapa dulu ya, Mas Hersu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, baru hari kedua, benar Iya. perjalanan masih panjang, tapi perjalanan bangsa ini menuju demokrasi jauh lebih panjang lagi, gitu karena ada tanda-tanda arahnya berbalik dan juga politik kita lebih banyak diwarnai persoalan-persoalan domestik dalam artian lebih persoalan internal para pendirinya. Ini yang kita sering sebut sebagai dinasti ya. Iya, betul Mas. Jadi selama ini jadi saya ingat Mas, ngobrol-ngobrol sempat dengan Bang Riza Ramli ya. Dia menyatakan ya tanda kutip ya, quote unquote adalah penyesalannya dia. Ya sebagai seorang aktivis dia mengatakan di masa lalu ketika ada upaya-upaya demokratisasi begitu lewat reformasi dan sebagainya, dia dan teman-teman ya itu terlalu banyak memperhatikan demokrasi dalam konteks eksternal, dalam konteks sistem politik dan lain-lain ya. Dan menurut dia kita lupa nih memperhatikan bahwa demokratisasi itu harusnya dimulai dari internal partai politik katanya. Jadi percuma juga kalau kita membangun sistem demokrasi yang aktor utamanya adalah partai politik, ternyata di dalam partai itu sendiri sebenarnya nggak demokratis. Masuk akal ya Mas ya, bagaimana orang yang tidak terlatih berdemokrasi di rumahnya sendiri, itu kemudian bisa demokratis ketika berpolitik keluar. Nah, jadi saya Ya, teringat ya, ke sana, gitu Mas Erso. ya. Dan demokrasi itu kan sama dengan hal yang lain juga gitu. Dimulai dari pikiran dulu. Kalau Betul, cara betul. berpikir tidak demokratis, bagaimana mungkin implementasinya demokratis? Itu sangat tidak mungkin terjadi gitu. Bahkan misalnya sekalipun dia menyandang partai dengan nama demokrasi, misalnya. Kan ada dua setidaknya Ya. partai di Indonesia yang malah tiga ya. Ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ada Partai Demokrat, ada Mhm, Nasionalis Demokrat, ada mhm. tiga setidaknya partai. Tapi kita jadi bertanya-tanya kenapa demokrasi kita malah berjalan seolah mundur. Iya. Ini jadi menarik Mas, karena Mas sudah menyinggung secara lebih spesifik ya, partai-partai yang secara nama itu menyandang nama demokrasi, demokrat atau yang berkaitan dengan kata-kata demokrasi. Ini saya baru baca ya Mas, walaupun nggak terlalu jelas ini kapan dinyatakan dan di mana atau dalam event apa. Ini Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PDIP mengatakan bahwa dalam kongres partainya di 2024 yang akan datang, dia legowo katanya seandainya tidak lagi menjadi ketua umum partai asal PDIP tetap eksis. Nah, asik. Ini pertanyaannya menarik. Legowo tidak jadi ketua umum partai PDIP lagi, tapi Legowo tidak kalau bukan Terah Soekarno yang menjadi ketua umumnya. Ini yang saya kira menarik tuh. Betul, betul, betul. Ya, karena nggak tahu ya, saya ngelihat Mas, walaupun tidak berlaku pada semua partai ya, tapi nampak ini gejala yang cukup kuat ya dalam politik kita, khususnya dalam partai-partai politik ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan bisnis ya atau kita umpamakan dengan bisnis, ini memang beberapa partai itu bisa dikatakan mirip-mirip Mas, seperti perusahaan keluarga begitu ya. Satu perusahaan keluarga itu kan biasanya ini mitos Mas, kalau kita belajar bisnis, mitosnya itu biasanya mati pada generasi kedua atau generasi ketiga. Jadi kalau misalnya pendirinya masih hidup ya, walaupun dia sudah lengser dan dia serahkan pada generasi kedua nih biasanya masih survive. Karena bapaknya nih, mbahnya nih masih masih mengawasi begitu. Tapi kalau si pendiri sudah wafat itu biasanya jalan perusahaannya mulai oleng. Konon Iya, itu iya, mitos yang ada di iya, perusahaan benar keluarga. itu. Saya pernah dengar itu istilahnya bahwa generasi pertama membangun, generasi dua mengembangkan, dan generasi ketiga menghancurkan, gitu ya. Betul, betul. Nah, kita nggak tahu ya, apakah ini juga berlaku pada beberapa partai politik kita yang itu juga formatnya punya kemiripan-kemiripan tertentu dengan partai keluarga. Dan kalau kita bicara itu, tentu kita nggak bisa lepaskan ya, PDIP adalah salah satu di antaranya.
Ya walaupun kalau kita flashback memang Megawati yang sekarang jadi ketum PDIP sejak 1999 itu sudah 5 kali kongres Mas. Itu memang bukan pendiri dari PDIP atau PDI begitu ya. Tapi kan kalau kita flashback jauh ke belakang kita nggak bisa lepaskan bahwa PDI ini kan hasil fusi dari beberapa partai nasionalis sekular dan juga partai-partai Kristen. Dan di dalamnya ada PNI yang merupakan warisan dari Bung Karno. Dan sampai saat ini Marhainisme, Soekarnoisme itu tetap diusung sebagai tanda kutip ya ideologi partai. Bahkan kalau kita lihat ke dalam AD/ART-nya PDIP, ya di situ istilah-istilah yang akrab dengan Bung Karno ya, yang juga sempat diusulkan masuk ke Undang-Undang HIP, misalnya Trisila, Ekasila, Pancasila 1 Juni, itu ternyata ada Mas di dalam anggaran dasar dari PDIP. Jadi memang nampaknya bisa kita katakan Mega ini semacam penerus generasi yang sempat terputus beberapa saat. Dan kayaknya ke depan dia nggak rela juga nih kalau itu kembali terputus. Gitu Mas Hersu. Ya, ini betul. Kalau kita lihat pada fusi tahun 73 ya, ini kan waktu itu zamannya Pak Harto, ada Ya, ide penyederhanaan partai, kemudian partai-partai Islam itu bergabung dalam P3, di situ ya, ada NU, ada Parmusi, ada Perti, ada PSI dan sebagainya, sementara di PDIP itu kan kita tahu yang bergabung ada 4 partai ya. ya. Ada PNI, ada Murba, ada Parkindo, dan kemudian ada Partai Katolik. Parkindo Ya, itu Partai Kristen Indonesia. Saham terbesarnya memang PNI. ya. Dan pada waktu itu memang pendirinya bukan Ibu Megawati, tapi kan saham yang di store. Gitu. Saham store Soekarno itu kan paling gede di situ. Yes. Bu Megawati kan belakangan ya. Keluarga Soekarno itu masuk ke dunia politik itu melalui proses tarik-menarik yang cukup panjang, dan akhirnya Ibu Megawati masuk ke situ. Jadi kita kalau analogi perusahaan tadi kita bisa menyebutnya yang mulai membangun pertama itu Bung Karno, kemudian Ya. mengembangkan Bu Megawati, dan betul Bu Megawati berhasil mengembangkan PDIP menjadi partai yang beberapa kali pemilu selalu menang, dan dalam 2 pemilu terakhir juga jadi partai dengan suara terbanyak, dengan bonus tambahan yang luar biasa, jadi kader tugas partainya menjadi presiden, yakni Pak Jokowi. Yes. Jadi Bu Megawati ini adalah generasi yang membangun. Menjadi tantangan serius, dan saya kira menjadi concern Bu Megawati untuk berpikir apakah generasi ketiga dia bisa mengembangkan, melanjutkan, melestarikan, atau malah menghancurkan seperti mitos tadi di perusahaan-perusahaan keluarga. Ya. Nah, makanya saya tidak kaget kalau kemudian sekarang muncul wacana ketika Ibu Mega menyatakan bahwa legowo mundur tahun 2024, itu tidak jauh-jauh karena nama-nama yang disebut itu nama-nama putra-putri dari Bu Megawati. Dan kalau yang orang mungkin banyak di luar PDIP tidak kenal ada bahwa di luar Puan Maharani itu ada putra Ibu Megawati, yakni Prananda namanya ya. Ya, betul. Nah, nama ini adalah nama putra Ibu Megawati dari suami yang pertama ini. Suami pertama beliau itu seorang pilot angkatan udara yang pesawatnya jatuh di Papua, di Irian Jaya pada waktu itu. Dan kemudian kan Bu Megawati itu sebelum menikah dengan Pak Taufik Kimas pernah menikah juga dengan seorang diplomat Mesir, saya agak lupa namanya, dan kemudian menikah dengan Pak Taufik Kimas. Pak Taufik Kimas dan kemudian melahirkan Puan. Ini jadi sekarang Bu Megawati punya 2 nama itu, dan kemarin salah satu ketua DPC PDIP yakni Efek Rudi Hadiatmo dari DPC Solo itu menjagokan Prananda sebagai ketua umum, bukan Puan. Ini pasti banyak orang di luar bertanya-tanya, kenapa kok Prananda yang dimunculkan bukan Puan? Saya kalau saya baca-baca Pak Rudi ini dia bukan berdasarkan karena biasanya kalau keturunan itu kalau di garis Jawa itu kan laki-laki, walaupun Bu Mega ini garis keturunan perempuan. Bukan karena itu tapi karena menurut Pak Rudi memang Prananda ini dianggap cukup mumpuni untuk melanjutkan perjuangan Bu Megawati memimpin PDIP. Dan kalau kita baca-baca ADART-nya PDIP itu juga menarik. Kenapa? Karena yang akan memilih siapa yang menjadi ketua umum itu adalah ketua umum incumbent.
gitu Mhm, ya. Jadi yes. otomatis itu semua diserahkan pada Bu Megawati. Ini Mhm jadi mhm, kita jadi teringat dengan Partai Demokrat juga nih. Partai Demokrat betul. itu memang tidak ada penunjukan semacam itu, tidak disebut bahwa yang memilih ketua umum berikutnya itu adalah ketua umum incumbent. Tetapi kalau di Demokrat itu dengan pola ada yang disebut sebagai ketua majelis tinggi, dan Ya, ketua majelis tinggi ini perannya sangat besar karena KLB dan sebagainya itu bisa jalan atau tidak tergantung kepada ketua majelis tinggi. Jadi mhm, apapun bentuk-bentuknya sebenarnya tetap saja partai-partai kita, para pendirinya sudah dengan sangat cerdik ya. menyiapkan itu agar jangan sampai kemudian perusahaan lagi saya sebut. Sengaja nih kayaknya sengaja Iya. nih. Partai politik yang didirikan oleh mereka itu tidak jatuh ke tangan orang di luar keluarganya, kan Ya, gitu. Tapi jadi menarik ketika kita bicara soal trust begini, ini kita kan melihat juga ada partai lain yang seperti ini, misalnya Partai Gerindra yang didirikan oleh Pak Prabowo. Pak ya. Prabowo punya putra satu orang namanya Didi, tapi saya lihat tidak terlalu tertarik dengan dunia politik. Beda Betul. dengan Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh Mhm, ini punya juga putra, kebetulan namanya juga Prananda. Itu mhm. sekarang sudah menjadi anggota DPR kalau nggak salah 2 periode. Jadi sebenarnya mereka ini para pendiri partai ini sudah jauh ke depan mempersiapkan gitu Mhm, putra atau putrinya untuk terus mewarisi apa yang sudah mereka bangun. Secara manusiawi ini normal, tetapi ya. mungkin kalau kita bicara dari sisi yang lain, merit system dan sebagainya, kemudian demokratisasi, ya ini menjadi satu persoalan serius. Itu Bang Arief. Ya, setuju Mas. Jadi kalau saya lanjutkan tadi apa yang Mas, angkat, saya melihat memang, mungkin kita mengatakan begini, ada semacam kontinum Mas, dari yang ekstrim sampai yang tidak, bahwa memang di partai-partai kita itu to some extent selalu ada kecenderungan untuk, dinasti atau politik dinasti, itu selalu ada Mas. Mungkin ada yang sangat-sangat kental ya, seperti PDIP yang tadi Mas katakan telak-telak mengatakan bahkan di anggaran dasar bahwa ketua berikutnya itu suksesor itu ditentukan oleh ketua sebelumnya. Ini kan kelihatan banget ya, apa namanya, politik dinastinya itu kental banget. Mungkin setelah itu agak geser sedikit adalah, Demokrat gitu ya. Karena walaupun tadi tidak eksplisit, tapi memang diciptakan satu mekanisme organisasi yang sebelumnya tidak ada. Kan majelis tinggi itu baru ada belakangan ya Mas, sebelumnya sebelumnya tidak ada struktur majelis tinggi sebenarnya. Nah, diciptakan seperti itu di mana kekuasaannya atau otoritasnya sangat-sangat besar, terutama berkaitan dengan hal-hal yang strategis. Nah, mungkin ke sebelah sininya, ya itu ada partai-partai lain yang mungkin secara formal tidak menunjukkan gejala-gejala itu di dalam ADART misalnya, tapi memang secara praktikal ada. Tadi misalnya Mas sebut Nasdem dan sebagainya. Eee, saya akhirnya merasa ya, saya melihat ini memang mungkin bagian dari apa ya, kondisi demokrasi kita emang sangat jauh Mas, masih dari matang. Jadi kita sudah mengadopsi demokrasinya, tapi paradigmanya, software di belakang itu belum ya. Jadi sama juga, kita ini negara demokrasi ya secara struktur begitu ya, tapi mungkin software pada sebagian pelaku-pelakunya, termasuk mungkin masyarakat ya Mas, itu masih software negara kerajaan gitu ya. Saya kok ngerasa seperti itu. Jadi kalau saya refer ke teori, ini yang, oleh Ritz itu disebut sebagai, apa namanya, prismatic society. Ya, prismatic society, masyarakat yang terjebak di tengah antara masyarakat tradisional yang diffuse dengan masyarakat modern yang partikularis begitu. Tadi kalau Mas singgung misalnya, kita prihatin karena meritokrasi belum menjadi dasar dari regenerasi di partai politik. Ya karena meritokrasi itu memang, fitur yang melekat pada masyarakat modern yang partikularis begitu. Sehingga kita masih berada di tengah-tengah ini. Cangkangnya atau casingnya itu sudah menggunakan apa namanya, tools-tools atau fitur yang ada dalam masyarakat demokratis, tapi sayangnya masih diisi dengan, software yang berada dari masyarakat tradisional yang tadi sangat sangat, mungkin aristokratis gitu ya, yang sangat, hierarkial. Begitu Mas Hersuk. Ya, iya, itu memang sangat lekat pada kita. Tadi kita lupa membahas meskipun dengan fenomena yang berbeda, PKB misalnya. Ya, PKB ini kan sebenarnya didirikan oleh Gus Dur pada waktu itu, yes, dan dan panggilan Gus ini kan juga menunjukkan itu tadi proses ada semacam proses feudalistik gitu ya. betul. Eh, Hanya agak berbeda memang kemudian partai ini berhasil diambil alih oleh Caimin.
Ya. Tapi Caimin ini juga kita tahu juga keluarga ini keponakan dari Gus Dur juga begitu. Yes. Jadi dan di NU kan juga ada terah biru, ada darah biru semacam itu. Cuman kalau saya agak menarik pada fenomena Caimin ini, walaupun dia punya darah biru, tapi orang cenderung lebih memanggil dia Cak gitu ya, bukan Ya. Gus. Dan saya lihat banyak sekali orang tokoh-tokoh NU itu yang kemudian ke pentas politik yang sebelumnya saya tidak kenal siapa dia, tiba-tiba menggunakan namanya Gus. Gitu. Itu sebenarnya pilihan-pilihan semacam ini pilihan dengan sangat sadar. Karena apa? Karena Yes. dengan mereka menyandang nama Gus itu kemudian mereka semacam punya privilege, punya satu keistimewaan bahwa gue terah biru di kalangan NU dan gue berhak untuk menduduki jabatan politis yang penting. Coba deh Anda perhatikan semua. Betul. Dan kemudian Ya. konyolnya media juga mengikuti itu, gitu. Karena Ya. media kemudian menggunakan panggilan-panggilan semacam itu, panggilan Gus, panggilan apa dan sebagainya. Ini kalau dalam politik sebenarnya kurang tepat karena ini kan bentuk feodalistik. Jadi dengan kita menggunakan istilah itu secara tidak sadar kita kemudian masuk dalam bawah sadar kita mengakui ada sifat-sifat yang feodalistik itu. Soal ini yang masih sangat menarik dan tentu saja kalau kita melihat dampaknya seperti tadi ada sebut. Persoalannya kan kemudian partai-partai politik ini ketika secara internal tidak demokratis, ya bagaimana kemudian ketika mereka masuk dalam sistem kenegaraan menjadi demokratis seperti Anda tadi menyinggung perbincangan Anda dengan Bang Rizal Ramli. Ya. Saya kira ini soal-soal yang begini ini mulai kita bisa telusuri, kita bisa bedah persatu-persatu akar persoalannya. Termasuk kita bicara tentang kualitas demokrasi kita karena berkaitan dengan proses rekrutmen partai politik. Betul. Ini kan jadi soal yang serius. Kita ingat dulu fenomena ketika awal-awal misalnya pada PDIP bahkan Demokrat itu banyak sekali orang-orang yang sebenarnya tidak pada waktu tidak keruan juntrungannya tiba-tiba dia bisa masuk menjadi anggota DPR. Kenapa? Karena mereka berhasil mendapatkan limpahan suara dari para pendiri partai. Kan kita ingat pada waktu zaman Pak SBY awal-awal muncul itu kan Demokrat tiba-tiba mendapat suara yang sangat besar karena ya faktor SBY. Kita melihat memang di Indonesia itu sederhana sekali partai-partai politik itu. Kalau Anda mau membangun partai politik itu faktor modal utama memang ketokohan, gitu ya. Dan setelah itu baru mesin politik. Nah, kalau bisa berpadu antara ketokohan dengan mesin politik, apalagi ditambah dengan dana, kekuatan finansial, itu dijamin partai Anda bisa cepat naiknya. Nah, tetapi sebagian besar kita memang saya sering menyebutnya masih berkutat sebagai partai fans club gitu ya. Jadi bukan partai politik yang profesional karena mengandalkan pada figur-figur kuat tadi. Kan menjadi pertanyaan kemudian ketika figur-figur ini hilang, apakah itu partai ini masih bisa bertahan? Katakanlah misalnya ini, orang bertanya-tanya kemudian PDIP pasca Ibu Megawati seperti apa? Demokrat pasca Pak SBY seperti apa? Gerindra pasca Pak Prabowo seperti apa? Jadi kalau kemudian kita lihat bahwa banyak internal PDIP yang kemudian bereaksi atas ucapan dari FX Rudi Hadiatmo, meskipun itu masih bicara terah Soekarno, sama-sama terah Soekarno, ini kan menunjukkan betapa mereka dengan sangat sadar bahwa memang modal utama mereka itu tadi ketokohan, ya kan. PDIP dipastikan modal utamanya itu ketokohan Soekarno, meskipun kemudian kita melihat PDIP sudah mulai berhasil, basis masanya tidak semata-mata karena Soekarno, kalau kita lihat itu relatif berhasil. Tapi menjadi pertanyaan seperti bagi Demokrat dan kemudian juga Gerindra. Kalau PKB itu kan dia punya udah segmented tuh. PKB punya masa yang sudah segmented, yakni masa NU. PDIP juga sebenarnya sudah punya masa yang segmented, yakni masa nasionalis. Nah, tapi kalau pada Gerindra dan Demokrat itu saya melihat sebenarnya dulu orang memilih Partai Demokrat itu reason to vote-nya, alasan untuk memilihnya ya karena Pak SBY. Jadi ini menjadi satu ujian, menjadi pertanyaan ketika Pak SBY sudah targetnya berhasil menjadi presiden, apakah kemudian partai ini masih bisa bertahan? Dan terbukti kan setelah kemarin juga suara Demokrat menurun, gitu. Dan Gerindra juga begitu. Gerindra itu
kemarin dapat limpahan suara besar karena Pak Prabowo menjadi calon presiden. Apakah kemudian nanti setelah Pak Prabowo tidak lagi menjabat, atau ya namanya manusia pasti suatu saat akan mati juga gitu ya, bukan mendahului takdir, tapi kita semua akan mati, katakanlah nanti pasca PDI, pasca Ibu Megawati, Gerindra pasca Pak Prabowo, terus Demokrat pasca Pak SBY juga masih bisa bertahan. Ini menjadi pertanyaan serius. Makanya saya melihat sebenarnya harusnya ada dua perpaduan. Ada mesin politik dan tokoh. Mesin politik ini bentuknya saya selalu menyebutnya ada pekerja partai. Jadi ada orang-orang yang memang betul-betul bekerja untuk kepentingan partai. Teman-teman banyak bertanya, seperti apa sih prototipe pekerja partai itu? Saya menyebutnya satu saja nama, itu seperti kasusnya ada Pak Akbar Tanjung. Pada waktu beliau bagaimana bekerja dengan keras membuat branding Partai Golkar menjadi Partai Golkar baru, dan kemudian berhasil ya karena beliau memang seorang aktivis yang sangat tekun gitu ya. Saya pernah misalnya pada suatu hari ketika sedang makan di sebuah rumah makan kecil di Samarinda gitu, tiba-tiba saya lihat ada Bang Akbar Tanjung masuk dengan beberapa orang gitu. Dan beliau bisa ini orang yang telaten, keliling ke daerah-daerah menyapa para kadernya dan sebagainya. Nah, apakah para menak ini, para bangsawan partai ini bisa melakukan hal yang sama semacam itu? Ini saya kira agak berbeda. Jadi antara anaknya politisi ulung itu dengan anak politisi dengan anak politisi dengan politisi berbeda. Anak presiden dengan presiden itu berbeda. Anak orang kaya dengan orang kaya itu berbeda. Iya. Gitu kira-kira Bang Arief. Iya, setuju Mas. Jadi kalau waktu saya menulis disertasi itu saya banyak ngobrol dengan promotor saya, Profesor Iwan. Terus kemudian kita sampai pada kesimpulan memang, dan itu didukung oleh sejumlah literatur. Kalau kita bicara salah satu varian partai, itu kan kalau kita bicara teoritis adalah partai kader Mas. Dan mau tidak mau ternyata dalam konteks partai politik di Indonesia yang sejatinya partai kader itu kita cuma temukan dua saja. Yang pertama adalah Golkar dan yang kedua adalah PKS. Cuma itu yang purely partai kader. Ya even misalnya PDIP menggaung-gaungkan bahwa mereka punya kaderisasi, sebenarnya menurut kita enggak. Karena mudah saja tadi kalau kita bikin persamaan matematika begitu ya, faktor Ibu Mega itu sangat kuat, dan ketika faktor itu kita eliminasi, maka itu persamaan matematikanya menjadi berantakan. Menjadi berbeda, Golkar boleh kehilangan tokoh siapapun, PKS boleh kehilangan tokoh siapapun, tapi memang sangat berakar ya kaderisasinya. Walaupun dalam konteks PKS misalnya memang karena mereka mulai dari bawah dan tidak punya tokoh yang secara nasional itu mengakar kuat, memang kerja-kerja politiknya menjadi jauh lebih berat ya. Tapi somehow sampai hari ini kita lihat not bad ya, karena ternyata memang mesin politiknya cukup efektif. Ya, jadi sering, saya potong sebentar. Soal PKS ini menarik gitu. Jadi saya sering menyampaikan pada teman-teman PKS itu bahwa kalian ini sebagai sebuah teamwork solid gitu. Tifosinya, para penggemarnya, supporternya itu juga kuat gitu. Tetapi tidak punya goal getter, tidak punya orang seperti Messi, tidak punya orang seperti Ronaldo gitu. Tetapi sementara mereka juga tidak memungkinkan melalui proses mengambil alih atau membajak kader itu tidak memungkinkan karena mereka kan punya akademi sendiri gitu, akademi main bola itu dia akademi kaderisasi. Ini kan jadi sebenarnya terlihat bagaimana sementara ini tetap saja PKS menjadi partai mediocre ya. Lepas kita ngomong bahwa segmentasinya itu Islam, tetapi tadi itu tesis itu menjelaskan bahwa kalau antara mesin politik, dengan kaderisasi dengan tokoh itu di Indonesia masih sangat kuat ketokohannya. Betul. Oke, Mas, saya ingin kembali ke tadi ya, kondisi di PDIP. Karena buat kita nih sebagai jurnalis akan menarik untuk melihat beberapa hari ke depan atau beberapa waktu ke depan ya, perkembangan dinamikanya seperti apa. Kembali ke tadi ke Pak FX Hadi Rudiatmo yang mengatakan mendukung Prananda. Saya mencoba mencari-cari apa sih alasannya. Jadi menarik Mas, sebenarnya awal itu dukungan Pak Rudi ini bukan kepada Prananda, tapi dia mengatakan sebenarnya dia menginginkan adalah Putih Soekarno. Ya ini putri dari Guntur Soekarno Putra, gitu kan. Tapi dia sadar bahwa setelah Putih ini gagal dalam pilkada, saya lupa dia jadi calon wakil gubernur kalau saya nggak salah di satu daerah. Ya di Jawa Timur. Di Jawa Timur ya Mas ya. Nah dia melihat ini peluangnya tertutup nih.
Jadi tidak well proven ya, tidak proven di tengah kader kapasitasnya dan juga di eksternal. Sehingga kemudian menurut dia nih harus ganti nih. Dan akhirnya dia berlabuh pada Prananda dengan alasan PDIP ini selepas nanti Ibu Mega tidak jadi ketum, ini butuh orang yang fokus memperkuat secara internal. Dan kemudian juga kalau kita lihat ada semacam semacam pemahaman di PDIP, ada instruksi dari Ibu Mega katanya begitu kepada dua putranya ini untuk berbagi peran. Prananda ini ada di hulu begitu ya, di hal-hal yang berkaitan dengan konsolidasi partai, inovasi internal dan lain-lain. Sementara Puan ini lebih ke hilir, ya lebih ke fraksi di DPR, kemudian kepala-kepala daerah dan lain-lain. Nah dalam konteks itu Pak Rudi mengatakan lebih cocok Prananda karena dia selama ini adalah think tanknya partai gitu. Nah cuma saya merasa bisa jadi juga ya. FX Rudiatmo ini juga melihat kondisi fakta lapangan ya. Karena setelah sekian lama Puan ini berada di ruang publik ya, ternyata Puan tidak cukup berhasil untuk mentransfer karisma dari ibunya, dari Megawati. Ya kita lihat ya, yang paling gampang ukurannya, setiap ada survei capres misalnya, kita tidak pernah melihat suara Puan itu cukup signifikan. Kalau Puan tampil di depan publik misalnya juga ya, kita tidak melihat sesuatu karisma yang gimana-gimana yang itu bisa menarik perhatian dan juga meyakinkan publik secara kuat gitu. Bisa jadi kemudian FX Rudiatmo merasa ini perlu tokoh alternatif secara internal. Dan Prananda adalah pilihan yang terbaik yang ada saat ini. Nah, di situ saya melihat ada satu potensi, Mas. Yang ini bisa jadi yang membuat Ibu Mega selalu ragu-ragu untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada generasi sesudahnya. Karena dia mungkin tidak menemukan atau belum menemukan sosok ya di antara Terah Soekarno di bawahnya ini yang cukup kuat ya, yang bisa dia percaya dan bisa dijamin menjaga soliditas partai. Saya yakin juga Ibu Mega pasti sadar dan pasti tahu ya bahwa soliditas ini selama ini melekat kepada dirinya. Sehingga kalau dia lengser ini akan jadi persoalan mendasar secara internal di PDIP. Begitu Mas Hersum. Ya, karena tadi kita membahas pintu masuknya lewat FX Rudi Hadiatmo ini memang ini figur yang cukup menarik. Kalau kita ketahui ini orang meskipun dia loyal kepada PDIP tapi dia sering berani tampil beda. Kita masih ingatkan bagaimana ketika pencalonan Gibran menjadi calon wali kota Solo pada waktu itu sebagai ketua DPC kan dia juga tidak sepakat pada pilihan itu, tetapi ketika kemudian Bu Mega memutuskan dia ya ikut tunduk dan patuh. Tadi kalau disebut bahwa dia pertama menginginkan putih, saya kira agak berat situasinya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa memang putih ini keturunan dari garis lelaki Bung Karno ya, dari kan Guntur Soekarno. Dan seperti kita ketahui pada waktu itu ada kesepakatan di antara keluarga Soekarno untuk tidak masuk ke dunia politik. Tapi kemudian yang mulainya itu adalah PDIP dan banyak sekali penentangan ini dari keluarga Bung Karno pada waktu itu, mulai dari Rahmawati, Sukmawati dan sebagainya itu kan tidak menentang. Orang sebenarnya yang diincar oleh PDIP-nya Suryadi pada waktu itu Guntur sebenarnya yang diharapkan. Tetapi ternyata Guntur tidak berminat dan kemudian Ibu Mega. Dan Ibu Mega harus diakui berhasil dengan kita singgung dengan orang boleh tidak sepakat dengan Bu Mega, orang boleh tidak suka dengan Bu Mega yang dianggap keras kepala dan sebagainya, tetapi dalam hal keteguhan, dalam keberhasilan membangun PDI, orang tidak bisa menafikan Bu Mega begitu saja. Karena jadi kalau PDIP berhasil eksis seperti hari ini, tidak semata-mata hanya mengandalkan nama besar Soekarno, tetapi ada hasil kerja keras dari seorang Megawati. Karena itu saya kira lebih masuk akal kalau pilihannya ya jatuhnya bukan ke terahnya Guntur tapi ke terah Megawati. Dan seperti kita singgung tadi, terah Megawati ada dua, Prananda dan ada Puan. Anda betul bahwa Puan ini kan sebenarnya sudah lama dijual ke publik gitu ya, dalam pengertian ya, mulai dari anggota DPR, mulai kemudian jadi Menko dan kemudian menjadi ketua DPR. Dengan Bapak menyampaikan minta kita maaf lah gitu kepada Puan dan Ibu Mega, memang Puan relatif tidak perform kalau kita melihat ya bahwa dia ketika menjadi anggota DPR suara dia terbanyak, tapi selama dia menjadi anggota DPR kita juga tidak pernah mendengar kiprah dia apa.
ketika menjadi Menko PMK kita juga tidak begitu tahu apa sih milestone yang pernah dibuat oleh Mega, dan sekarang ketika yang dibuat oleh Puan, dan sekarang setelah menjadi ketua DPR kan kita lihat dalam beberapa keputusan-keputusan penting dia juga Mhm. menyerahkan palunya kepada Betul, wakil. wakilnya. Itu dalam beberapa Betul. kali kita melihat itu gitu ya, termasuk Ya, dalam, ya. kalau nggak salah, waktu undang-undang ini ya, pemulihan ekonomi atau undang-undang corona kan, Mhm, pada mhm. waktu itu seingat saya diserahkan pada Aziz Samsudin ya, mengetok Betul, betul. palunya ya, Bang Iya, Arief. iya. Jadi betul seperti Anda sampaikan, sayang sekali Puan ini tidak bisa mengkapitalisasi modal modal sosial dan modal politik yang dimilikinya. Padahal Mhm, sebenarnya dengan modal dia putri dari Ibu Megawati dan bapaknya itu Pak Taufik Kimas, jangan mhm. lupa figur Taufik Kimas ini figur yang cukup unik karena Yes, walaupun dia nasionalis tapi dia berasal dari keluarga Masyumi karena itu, yes, betul. dan dia orang yang sangat luas pergaulannya di Mhm, mana-mana, orang yang bekerja di belakang layar dan dia bisa bergaul dengan banyak kalangan. Harusnya mhm, kalau mhm. Puan banyak belajar dari ibunya dari sisi keteguhan politik dan kemampuan bergaul, menerajut komunikasi dengan berbagai kalangan seperti bapaknya, dia akan menjadi pribadi yang sebenarnya Mhm, sempurna sekali. Dia akan betul, menjadi betul. pilihan yang menarik. Ini jadi saya menyadari bahwa ini mungkin tidak mudah bagi Ibu Megawati untuk segera memutuskan apakah memberikan posisi ketua umum, mewariskan posisi ketua umum ini kepada Prananda atau kepada Puan. Karena itu tadi Mhm. pertaruhannya, pasti Ibu Mega tidak ingin sepeninggal beliau kemudian PDIP ini menjadi partai yang tercerai-berai karena ketidakmampuan putrinya itu untuk mengelola partai itu. Yes, betul Mas. Dan saya merasa, kita juga harus melihat satu kemungkinan lain ya, artinya, kan yang namanya regenerasi itu sesuatu yang sunatullah ya Mas ya, satu yang alamiah. Ya, Bu Mega boleh saja ragu-ragu, tapi akan ada satu saat di mana itu terpaksa atau harus dilakukan ya entah karena apapun juga. Dan ketika itu misalnya, salah satu di antara Puan atau Prananda ini tidak cukup kuat tadi untuk mengkapitalisasi, modal sosial tadi, untuk menjadi pemimpin yang tangguh, maka, kita tidak boleh lupakan di luar 2 faksi ini, saya rasa juga pasti ada faksi-faksi yang non Trust Soekarno. Ya kalau kita lihat misalnya sosok-sosok atau kader-kader yang matang lewat jalur GMNI misalnya. Ya seperti, ya Gubernur Jateng ya, Ganjar Pranowo misalnya itu, pasti juga punya faksi sendiri. Dan saya merasa ya faksi-faksi, yang di luar Trust Soekarno ini sekarang wait and see ya. Saya nggak yakin bahwa mereka, 100% happy bahwa partai ini menjadi, perusahaan keluarga. Artinya mereka tahu diri aja ketika Ibu Mega ini masih menjabat terlalu kuat dan terlalu kokoh nampaknya untuk digoyang, tapi akan lain ceritanya ketika itu sudah pada generasi berikutnya. Nah bisa jadi, di situlah kemudian faksi yang non Trust Soekarno ini akan menguat. Kalau saya melihatnya seperti itu Mas, dan ketika itu kita akan melihat keseruan baru nih di dalam internal dari, dinamika, PDIP. Gitu Mas Ya, Hersho. ya, kan Bu Megawati ini bukan Ratu Elizabeth, ya. Iya, Bahkan Ratu Elizabeth sampai umur sudah lebih di atas 80 tahun masih bertahan dan tidak memberikan tahtanya kepada Pangeran Charles. iya, Dan betul. sampai kemudian Pangeran Philip meninggal dunia dalam usia yang juga sangat sangat tua sampai umur di atas 90 tahun. Mhm, Dan wajar kalau kemudian Bu Megawati menyatakan legowo menyerahkan kepemimpinan itu. Tetapi tentu sekali lagi PR-nya beliau itu memikirkan bagaimana kelanjutan dari partai PDIP setelah itu. Tetapi bagi kita yang di luar PDIP, tentu saja concern kita itu adalah mendorong proses demokratisasi. yes, Kita tidak bisa masuk campur tangan terlalu jauh ke internal partai, tetapi kita mendorong agar partai-partai politik di Indonesia itu juga menerapkan merit system. Kenapa? yes, Karena ada against, kita sebut lagi bahwa bagaimanapun juga sekarang sumber rekrutmen kepemimpinan nasional itu kan sumbernya dari partai politik. Jadi yap, kalau dari rekrutmen secara internal saja sudah tidak baik, tadi pasti outputnya juga akan buruk. Jadi kan peribahasa menyatakan garbage in, garbage garbage in, out, gitu. Sampah betul. yang masuk, sampah yang keluar. Tapi persoalannya nih kalau sampah kemudian jadi pemimpin nasional kan jadi berat nih Bang Arief. Nah, mohon maaf ya, kita tidak menyebut para pemimpin partai-partainya itu
adalah sampah, tetapi kita cuma mengingatkan bahwa proses rekrutmen di partai politik itu harus betul-betul diperhatikan. Harus muncul kader-kader yang terbaik, bukan kader-kader sampah yang kemudian menjadi sampah ketika dia jadi pemimpin nasional. Yes, setuju Mas Hersu. Baik, kita tiba di penghujung Mas. Oke guys, thank you udah menyimak obrolan gue dengan Mas Hersu. Ini gue catat agak lebih panjang dari sebelumnya. Karena memang ini menyangkut satu partai terbesar saat ini di Indonesia, partai penguasa, partai yang tadi mengusung Presiden Jokowi, dan partai yang menarik untuk kita lihat ke depannya seperti apa. Karena tadi ya masih dikelola dengan sangat sentralistik, sehingga kita ingin tahu bagaimana peralihan generasi itu terjadi. Tapi yang perlu kita garis bawahi tadi adalah nggak mungkin kita mengharapkan Indonesia yang demokratis kalau aktor-aktor politik utamanya yaitu partai-partai politik tidak berhasil menjadi partai yang demokratis. Itu aja dari gua dan Mas Hersu guys. Nanti kita akan ngobrol lagi di OTR episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.